Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan media, di sini kami mengucapkan dengan memanjatkan puji syukur serta memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami bermaksud menyelenggarakan akad nikah dan resepsi pernikahan kami Suhairi Cibro dengan Siti Fatimah yang insya Allah acara dilaksanakan pada akad nikah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB. Tempatnya di Kampung Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil di Aceh. Resepsi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 14.00 sampai dengan selesai. Paginya kita adakan adat istiadat. Tempat di Kampung Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil di Aceh. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, saudara, saudari, akhi, ukhti, ustadz, ustazah, abang, dan adik, dan semuanya berkenan hadir memberikan doa restu kepada kami. Atas kehadiran dan doa restunya, kami mengucapkan sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih. Hormat kami kedua mempelai, Suhairi Cibro dan Siti Fatimah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dan restunya beserta doa yang sebanyak-banyaknya, semoga sakinah mawaddah warahmah sampai menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kawan media, di sini kita akan menyampaikan sedikit tentang pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah, seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan, selain itu juga menghindari zina. Dalam Islam, zina adalah haram, maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik, di mana memiliki dasar hukum pernikahan. Arti nikah. Dalam buku fikih Keluarga Terlengkap 2018 karya Rizam Aizid, secara bahasa nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, di mana dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara pernikahan menurut Islam di mana bercampurnya atau berkumpulnya dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan akad atau perjanjian, untuk kemudian diperbolehkan melakukan segala dalam hal Islam. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Quran. Ada dalam sebuah ayat, yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya
kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Kemudian ada lagi di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian ada lagi di Al-Quran surah An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, kawan media, dalam hadis atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan, barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada lagi, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Oke kawan media, itu sepintas dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat, dan silahkan kita baca-baca sehingga kita pahami. Oke, baikkan kawan.